Panca Podcast Promkes. Halo semuanya, selamat datang di Panca Podcast Promkes. Perkenalkan, nama aku Sylvia Maharani. Di sini aku akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Tapi tentunya aku nggak sendiri nih di studio. Aku ditemani sama teteh-teteh cantik dari mahasiswa jurusan promosi kesehatan. Nah, ngobrol-ngobrol kali ini tentunya bakal asik banget nih karena kita akan membahas tentang suatu topik yang akan bermanfaat nantinya di yang oleh didengarkan seperti itu. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu boleh dong dari teteh-teteh cantik ini memperkenalkan diri agar ada yang lebih sayang. Iya, perkenalkan ya semuanya, aku Tasya dari jurusan Promkes si paling stunning. Ya, halo semuanya, nama aku Nabila, aku mahasiswa paling gorgeous di promosi kesehatan ini. Wih, pada keren-keren banget ya narasumber teteh-teteh mahasiswa dari jurusan promosi kesehatan ini. Nah, episode sebelumnya juga kita membahas suatu yang penting nih teh di lingkungan kampus, yaitu dari K3. Nah, mungkin aku di sini mau mereview sedikit episode kemarin agar teman-teman juga bisa mendengarkan sedikit apa isian dari podcast kemarin. Nah, sedikit mereview episode kemarin nih tentang K3. K3 itu ternyata tidak hanya dilakukan kepada perusahaan saja, karena kan yang sering kita tahu itu K3 itu sering dilakukan di perusahaan. Nah, tapi K3 itu juga ada di lingkungan kampus. K3 yaitu keselamatan, kesehatan kerja yang ada di lingkungan kampus. Nah, kalau yang sering kita sebut nih sebagai milenial, itu tuh disebutnya kayak safety first lah gitu ya. Pasti pada tahu kan teteh-teteh semua. Nah, safety first-nya di kampus itu apa aja sih? Nah, kita bisa menggunakan seragam pada saat praktikum, menyimpan barang-barang praktikum yang sudah dipakai, lalu mengawasi dan juga menjaga barang lab. Nah, sepertinya kalau misal disebutkan itu banyak banget gitu ya. Nah, dampaknya apa sih jika kita menerapkan K3 di kampus? Nah, dampaknya atau manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari K3 ini, kita bisa mencegah penyakit dan juga menyelamatkan warga kampus dan juga mahasiswa yang ada di lingkungan kampus seperti itu. Nah, tentunya di episode kali ini kita juga akan membahas tentang K3 juga, tapi kita kupas secara tuntas bersama teteh-teteh dari mahasiswi jurusan promosi kesehatan. Nah, teh bagaimana nih? Apakah sudah siap kita untuk sharing-sharing mengenai pengalaman dari K3 di kampus? Siap dong, Siap dong. Oke, mantap ya. Ready, right? Oke, mantap. Nah, pertanyaan pertama nih, bagaimana sih penerapan K3 dalam kenyamanan belajar di kampus? Iya, sebenarnya yang tadi saya pengen jelasin dulu ya, atau aku pengen jelasin dulu gitu ya. Boleh ngomong aku nggak sih biar formal? Boleh dong. Biar Ini kan non-formal. biar asik gitu ya. Iya. Boleh dong. Iya, sebenarnya di materi kemarin atau di minggu kemarin itu udah cukup jelas ya apa yang dijelasin sama teman-teman aku sebelumnya. Dan yang tadi di-review sama Teh Silvi juga udah jelas banget gitu ya. Tapi mungkin lebih singkatnya itu K3 itu meliputi suhu, ventilasi, penerangan, juga sama situasi atau keadaan nih di lingkungan sekitar kampus kita gitu. Nah, benar banget nih apa yang udah Teh Nabila dan juga teman-teman sebelumnya kita sampaikan. Nah, di sini aku mau menambahkan lagi nih sedikit, ada 3 unsur penting yang harus ada di dalam K3 di kampus. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan K3. Kemudian yang kedua yaitu mencegah dan juga mengurangi kecelakaan di kampus. Dan yang terakhir itu adalah menciptakan tempat yaitu kampus sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan juga efisien untuk belajar dan juga bekerja. Oke, mantap. Berarti bisa disimpulkan kalau misal penerapan K3 di dalam kampus itu lebih ke kenyamanan yang ada, yang dirasakan gitu ya oleh Iya, civitas betul. atau warga yang ada di kampus. Bisa dari ventilasi, tadi ruangan yang mau dipakai gitu ya oleh mahasiswa ataupun civitas. Oke, nah sebenarnya kan
kita juga sudah menerapkan K3, tapi ada juga yang beberapa melalaikan karena tidak semuanya itu mengikuti arahan untuk menerapkan K3 yang ada di kampus. Nah, kira-kira nih Teh, apa sih dampaknya jika kita tidak menerapkan K3 yang ada di lingkungan kampus? Apakah berbahaya kah atau biasa aja, kayak gimana? Tentu saja jika kita tidak menerapkan K3 di kampus itu akan ada dampak yang terjadi. Mungkin beberapa di antaranya yaitu ada terjadinya kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, gempa, banjir, ataupun mungkin kebakaran gitu akibat kita tidak menerapkan K3 di kampus. Dan juga ada satu lagi nih yang penting, yaitu penularan penyakit menular seperti influenza, TBC, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Iya, sebenarnya kalau mau dicontohin gitu ya Teh, mau dibuat sebagai suatu contoh kejadian, itu tuh misalkan kayak kita kan ada asrama nih ya Teh ya di sini, kebetulan di Poltekkes itu ada asrama. Nah, contohnya itu misalkan ada penjaga asrama nih atau mahasiswa atau mahasiswa yang emang tinggal di asrama itu, mereka itu jatuh gara-gara penerangannya kurang, juga di tangganya itu gak ada handrail. Tapi alhamdulillah banget di Poltekkes itu udah insya Allah memenuhi syarat dari K3 ya Teh ya. Iya. Ya, nah perlu contoh kedua kan Teh? Boleh. Boleh ya. Ya, jadi contoh kedua itu misalkan kan di Poltekkes juga itu ada jurusan analis ya Teh, atau jurusan TLM atau jurusan-jurusan lainnya yang memang diperlukan atau sering menggunakan laboratorium untuk suatu penelitian gitu ya Teh ya. Nah, itu tuh kalau misalkan nggak pakai seragam yang lengkap atau seragam khusus atau jas lab ya kita sebutnya, itu tuh bisa nih meningkatkan atau mencemarkan dari si mikrobakteriumnya itu, dari bakteri-bakteri yang tadi Teteh sebutin juga gitu. Jadi itu tuh bahaya banget lah kalau misalkan kita nggak pakai APD atau kita nggak pakai seragam khusus itu gitu. Berarti dampaknya itu banyaknya yang menyeramkan gitu ya. Kalau misal kita tidak menerapkan K3 yang ada di lingkungan kampus, tadi bisa terpapar bakteri, penyakit, atau mungkin ada yang kecelakaan. Karena saya juga beberapa baca nih di berita tentang kecelakaan yang ada di kampus, entah kebakaran atau tadi yang sudah Teh Nabila sebutkan gitu ya. Jadi kita harus saling menjaga gitu ya untuk menjauhi dampak-dampak negatif yang akan menghampiri ke kita seperti itu. Nah, kan untuk dampak tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi juga saya sudah menyebutkan kalau misal ada beberapa mahasiswa itu yang ada yang menerapkan, ada yang juga tidak menerapkan. Nah, bagaimana sih cara mahasiswa atau mahasiswa yang ada di kampus Teteh atau misal pendengar yang mahasiswa juga menyikapi K3 di lingkungan kampus? Sebagai mahasiswa, hal yang bisa kita lakukan saat ini yaitu bersama-sama kita bisa mengidentifikasi masalah K3 yang ada di kampus, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga memperkirakan nih adanya bahaya di dalam kampus, seperti di ruang kelas kita, di tempat kuliah kita, di fasilitas umum kampus, dan juga di sarana dan prasarana kampus. Ya, sebenarnya untuk mengidentifikasi dan juga memperkirakan ketika ada bahaya itu bagus ya. Cuman mungkin alangkah lebih baiknya nih kita itu lebih peka terhadap situasi sekitar, atau kita itu lebih pekaan lah kalau misalkan ada teman-teman atau misalkan ada yang udah jelek, kita bisa laporin ke pihak terkait gitu. Nah, berarti cara menyikapinya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena kalau misal bukan kita sendiri gitu ya, yang awal itu ya siapa lagi gitu ya, karena apalagi kita kan sebagai mahasiswa gitu, sebagai agen perubahan gitu ya, yang mana kita juga harus merubah sisi-sisi negatif ke sisi positifnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada penonton podcast ini tentang K3? Mungkin menurut saya pembahasannya sudah cukup lengkap gitu ya jika digabungkan dari podcast yang sebelumnya dan juga podcast yang sekarang. Mungkin ada tambahan dari Teh Nabila? Iya sih, udah cukup lengkap banget. Juga insya Allah teman-teman bakal memahami nih apa yang kita sampaikan. Cuman jangan hanya didengarkan, mungkin ya kita mulai terapkan ya Teh ya. Iya, betul. Setuju banget, karena kalau misal enggak kita terapkan sejak dini ya nanti akan makin banyak dampak negatif yang akan menghampiri kalian kayak gitu. Seru banget ya obrolan kita hari ini, sangat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia yang mendengarkan podcast ini.
Nah, materi yang mungkin saya simpulkan terlebih dahulu ya untuk materinya. Tentang K3 ini penting sekali ya teman-teman, tadi juga sudah disebutkan oleh PT dari jurusan promosi kesehatan demi kelancaran serta efektivitas dalam pembelajaran yang berada di dalam kampus. Dan juga kalau misalkan kita tidak menerapkan K3 di dalam kampus itu pastinya banyak dampak negatif yang akan menghampiri kita, entah itu penyakit ataupun keselamatan yang akan menajam lah ya dari mahasiswa ataupun dari masyarakat yang ada di dalam kampus. Nah, jangan sampai kita lalai karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Nah, jadi saya berlepotan ya karena semangat banget gitu ya, excited ya. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman yang mendengarkan ini bisa menerapkan apa yang sudah tadi dipaparkan oleh kita dan juga bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain atau mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode yang lebih banyak lagi, yang lebih terbaru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam kehidupannya. Nah, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya di Panca Podcast Promkes.